Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatakul Alim dan di sebelah Saya Eka Selanindi Putri. kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul pembagian hadis dari segi kualitas makbul yang diterima yang memiliki rumusan masalah, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan hadis dari segi kualitas makbul? 2. Apa yang dimaksud hadis sahih dan pembagiannya? 3. Apa yang dimaksud hadis hasan dan pembagiannya? Dan selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari ketiga rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah pengertian hadis dari segi kualitas atau makbul. Dalam kajian ilmu hadis, istilah makbul merujuk pada hadis yang dapat diterima dan dijadikan hujah. Secara umum, hadis makbul terdiri menjadi dua jenis yang utama, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki sanad, matan perawinya yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan berakhlak baik. Sementara itu, hadis hasan memiliki kriteria yang hampir sama dengan hadis sahih, namun tingkat ketelitian perawinya sedikit di bawah hadis hasan. Meskipun demikian, hadis hasan tetap dapat diterima dan diamalkan, terutama jika tidak bertentangan tentang dalil lain yang lebih kuat. Yang selanjutnya, pengertian hadis sahih dan pembagiannya. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa dari kata soha yasihu, sohan wa masohan wa sohahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, dan yang benar. Sedangkan hadis sahih secara bahasa atau terminologi yaitu al-musnadu alladzi yatasilu isnaduhu binaqlil adli ad-dhabit an adli ad-dhabit ilal muntahahu wala yakunu syaddan wala mu'allalan, yang artinya adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, diterima dari perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Syarat yang pertama adalah sanadnya bersambung. Apa itu yang dimaksud dengan sanad bersambung? Yaitu fi rawi sukuti min isnaduhu salima huwa min sami'a rijalihi kullu yakunu bihaisu asna'ihi sahihi. Yang dimaksud sanadnya bersambung adalah yang terhindar dari hilangnya satu perawi dalam jajarannya, di mana setiap perawi mendengarkan dari gurunya. Maksudnya adalah bahwa setiap perawi menerima hadis dari perawi yang ada di atasnya dari awal sanad sampai akhir sanad, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah perawinya adil. Yang dimaksud dengan perawi yang adil adalah wahuwal muslimul balighul aqilus salimu minartika bikabiratin au israrin shaghiratin wa mimma yuhillu bil muru'ati kal akli fisuk wal masyi hafian au arian arrai fayahruju fasiqu wal majhulu ainan au halan lintiqa'il adalati, yang artinya adalah ia seorang muslim dewasa, berakal, terhindar dari dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, serta mengurangi kehormatan seperti makan di pasar, berjalan tanpa alas kaki, atau tidak menutup kepala. Maka tidak termasuk orang fasik, tidak terkenal kepribadiannya atau perilakunya terkenal tidak adil. Yang selanjutnya adalah perawinya dhabit. Yang dimaksud dengan dhabit adalah bi ayyusbita ma sami'ahu fi dinihi bihaisu yatamakkanu minastihdharihi ma tasya'a, yang artinya ialah ia hafal apa yang ia dengar di otaknya, di mana ia dapat menyebutkan kepada ia suka. Artinya perawi hadis tersebut memiliki kemeriwayatannya menerima hadis, memahami yang ia dapat dengar, serta mampu dan menghafalkan sejak ia menerima hadis tersebut sampai masa ketika ia meriwayatkannya.
Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syad. Yang dimaksud dengan tidak syad adalah au biziyadati siqatil jama'ati siqati mukhalafatil musni fi aw sanati fi naqsin. Yang artinya adalah berbedanya riwayat seorang perawi terpercaya dengan para perawi terpercaya dengan menambah atau mengurangi dalam sanad atau dalam matan. Yang selanjutnya adalah pengertian yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari elat. Yang dimaksud dengan selamat dari elat yaitu ta'ridul hadisil maqbuli bihasabid dhahiri bit ta'ammuli fi turuqi hadisi ka'anna yakunu mursalan aw muntaqian fayur wa muttasilan. Yang artinya adalah cacat yang terdapat dalam hadis yang diterima secara zahir yang diteliti dalam sanad hadis, seperti hadis mursal atau hadis yang mauquti yang diriwayatkan secara bersambung. Para ulama juga membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu sahih lidati dan sahih lighairi. Nah, yang dimaksud dengan sahih lidati yaitu huwa ma mattasola isnaduhu binaqlil adli dhabit dhabtan tamman an mislihi ila muntaha sanati min ghairi sududin wala illatin fatihatin, yaitu hadis yang bersambung sanadnya melalui perawi yang adil, dhabit, hafal dengan hafalan yang sempurna dari orang yang semisalnya hingga akhir sanad. Tidak ada yang syadz, aneh, dan cacat yang parah. Yang dimaksud dengan hadis sahih lighairi yaitu huwal hasanu lidzatihi idza taqawwa bimutaba'atin min tariqin musawin li tariqin aw min aksara walau adna. Nah, yaitu hadis yang diperkuat dengan adanya hadis dari suatu jalur lain yang sama kuatnya atau dari berbagai jalur walau lebih lemah. Dalam kata lain ialah hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain. Untuk selanjutnya, pengertian hadis maqbul yang hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak syadz. Hadis hasan juga memiliki 5 kriteria, yaitu 1. Sanad hadis haruslah bersambung. 2. Perawinya adalah adil. 3. Perawinya memiliki sifat dhabit, namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki perawi hadis sahih. 4. Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikoh daripadanya. 5. Hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Hadis hasan juga memiliki dua macam, yaitu hadis hasan lidatihi dan hadis hasan lighairihi. Hadis hasan lidatihi huwa ma rawahu adlun qallu dabduhu muttasilu sanadi ghairu mu'allin wala syaddin. Hadis yang diriwayatkan perawi yang lemah dhabitnya atau hafalannya, bersambung sanadnya, tidak ada cacat dan tidak syadz. Hadis hasan lidatihi merupakan hadis yang telah memenuhi syarat hadis hasan yang ada di kriteria di atas. Hadis hasan lighairihi huwa ma la yahlu isnaduhu an majhulin aw sayyi'il hifdzi aw nahwi dalika, yaitu hadis yang terdapat dalam sanadnya rawi yang tidak dikenal atau hafalannya buruk atau lainnya. Untuk kesimpulannya, hadis maqbul adalah hadis yang dapat diterima dan dijadikan dasar hukum Islam. Hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih memiliki kualitas paling tinggi karena memenuhi syarat lengkap, sedangkan hadis hasan sedikit di bawah karena tingkat ketelitian perawinya lebih rendah. Walaupun begitu, keduanya tetap bisa dijadikan hujah. Memahami pembagian ini penting agar tidak salah dalam mengamalkan ajaran Islam. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.